Perjalanan Bandung Garut kumaha? Bandung Garut runut di Bandung nah. Macetnya. Wah parah di weekend. Dan bukan cuma weekend, beneran ini mah weekend spesial udah mulai menjelang Natal tahun baru. Orang-orang udah geus liburan ciling cingcat. Terus tegang teh di Soekarno Hatta teh arah ke Sumedang mah poek pisan. Belok pas belok Sapan. Ke arah Sapan kan lewat Kamojang. Cerah wah, enak deh Kamojang mah cerah ya alhamdulillah. Tadi pakai motor yang ini, gesek BMW. Makanya pas tadinya kan mau ngomongin motor custom, urang mah teh da urang mah teh nyawa naon soal motor custom kan. Kalau motor custom kan adidot, jadi nanti kita ngomongin yang lain. Ulin aja. Karena saya mah kan urusan main jangan main-main. Di perjalanan enakeun. Perjalanan enakeun banget dan akhirnya bisa datang ke Sukasama Kendara buat pertama kali. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita ngobrolin naon wae, Om? Ikutin kita aja. Ikutin aja nih mau diposting nggak? Kalau mau diposting di Instagram sebentar ya jangan saya kasih tahu biar nanti pada datang sini. Biar panas tarang. Panas tarang mah dikompres. Sami. Sudah semakin malam dan sudah semakin ramai teman-teman yang ada di sini. Yoi. Yang satu riding dulu Pak dari Benjamin Workshop. Yoi, dari Ciledug. Terus pembangunan Simpang 5 Kebumen. belok. Wah sih, Gresik, Jodai, Jayapura. Jadi selamat datang kembali nih teman-teman di Suka Sama Kendara. Dan hari ini kita sudah melewati beberapa konten acara. Yoi. Yang tadi ada games, pasang-pasang embun. Baut. Terus apa namanya? Ada alung-alung gembal. Bir pong. Terus ada latte art painting juga. Painting, live. Sorry, live. salah. Maaf, itu Lettering painting sama pin stripping. Yoi. Papa lihat Abi Pak. Di dalam tadi ada Mang Subhan sama teman-temannya. Live perform si tato artis. Di non sebetulnya. Geng bang. Power pokoknya Mang. Jadi untuk malam ini kita mau ngapain Pak? Selanjutnya kita bakal ada seseorang yang spesial, yang sudah eye catching banget. Karena nggak ada yang sama rambutnya sama dia. No one. Iya. No one. Kita panggilin aja deh, Edi Brokoli. Seorang MC, presenter, artis, seniman, penyanyi, motorcycle enthusiast nanti. Fans Arsenal. Jadi APL. Abi order. Kade. Kami direkam. Pak Haji, mohon maaf. Mana sih kan Bajun? Kalau mana ya? Penghijauan. Siap, tepuk tangan buat Edi Brokoli. Ini ngobrol ngalir gitu aja ya. Apa? Ngalir gitu aja kemana aja. Ngulon ngetan juga boleh. Ngalir gitu boleh. Nggak selalu soal motor gitu lah. Harus lah ya. Harus selalu itu. Bebas. Tadinya tuh saya katanya diundang untuk ngomongin soal custom culture. Urang pakai motornya standar. Pakai BMW yang Orsinilan, tapi udah BMW. Asik. Congkak anjing. Congkak anjing. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu dan tepuk tangan buat Garut dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Garut. Dan Suka Sama Kendara. Randa. Om Edi, apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa. Ini kayaknya setelah pandemi rehat, kesibukan mulai normal lagi nih. Pada saat pandemi pun saya teh memotorannya anggar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan pernah satu kali bikin video project dan mau motoran pulang ke Bandung, 6 ridersnya langsung COVID. Termasuk Edi? Termasuk ke? Itu orangnya 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah salah. Imunnya kuat. Alhamdulillah. Nah udah duluan saya. Tapi bukan saya yang membawa ya. Tapi ya memang belakangan udah mulai membaik lah. Jadi si
Omikron itu sing nyingkang lah. Iyalah. Nggak usah sampai ke Garut, nggak usah sampai ke Jawa Barat. Rindu aja. Udah biar di DKI aja lah, jangan sampai ke kita lah, amit-amit lah. Nauzubillah lah. Saya Itu sudah punagreg lah. Itu punagreg sih. itu punagreg ya. Anu boga yang menghalangi virus mah tolonglah penghalangankeun lah tong masuk ke Jawa Barat gitu. Biar sampai di DKI aja no mang. Ya. Jadi kesibukan saat pandemi memang nggak ada pengaruh terlalu Banyak mang. banyak ya. Buat teman-teman yang merasa jatuh gara-gara pandemi, saya jual W175 standar karena pandemi. Saya jual R25 juga sama gara-gara pandemi. Jadi ayah oke orang Ada pengaruhnya, ya? pengaruh banget. Lagi kealaman gitu ngincar sesuatu. Ada. Itu ya, Nah, saat saya nggak pandemi. punya tabungan. Tabungan saya bentuknya motor, mobil, tanah. Iya. Eh? Sombong dia keselidik gitu. Hah? Kayak rada sombong gitu. Wah. Tanah, mobil, motor, hubungan. Tapi terlalu duit. Kan saya nggak jualan, nyawat deh. W175, siapa yang punya W175 di sini? Dik, kacau. W175 ada yang punya di sini? Ada yang pakai W175, ku aing dijual 22 juta aja. Asli? Asli nah, umurnya baru 8 bulan. Sebenarnya kan harga dealer berapa ya? 32, 33 lah. Iya. Ya gara-gara pandemi, tapi kalau soal pandemi kita jangan lihat ke atas ya teman-teman ya. Iya. Kalau lihat ke atas nggak selesai-selesai. CEO mah kalem, si itu kalem, lihat ke bawah banyak yang lebih repot dari kita. Yes. Nah itu. Yes. Teman-teman juga masih banyak belajar ya soal pandemi. Banyak yang ngeluh, oh, Hah, aduh jualan SEGRA dan nulir kabehnya. semua Iya, juga kena. iya, Semua semua juga. kena imbas gitu loh, Pak. Ya, Nah. dipikir ngejual BMW R25 tahun 57 dengan harga 92 juta itu enak gitu. Enggak, anjir. Nilainya 80. Dah kudu mah minimal 120 wae mah payu atuh. Air udah ngegebuk dah pas apa harga anjing 80 juta tuh. 80, urang teh geus bertahannya 88 lah, 88. Bang 82 kumaha? Yang geus lah cokot lah. Bakatnya ya, bakat tubuh ya. Ternyata ya. Maksudnya ya saya juga mengalami kayak gitu, jadi ya nggak usah berkecil hati lah kalau lihat ke atas terus Ya. nggak kelar-kelar. Tapi kita lihat ke bawah yang lebih repot dari kita banyak. Saya masih bukan selama pandemi, melewati pandemi itu gimana sih ya? Ngapain aja apa? Nah untungnya saya kan nggak punya kerja kantoran, disuruh diam di rumah ya alhamdulillah lah, lumayan ya ngejar orang-orang nonton Netflix apa yang saya belum tonton. Saya bisa kejar nonton Seri-seri, seri-seri, xart.com, babes.com gitu. Udah apa lu kali itu lah. Nanti coba lah. Ayo 2 tera bisa perlu mas. Pasti karena Nih Serina nih tarik ya, lu ngerti lah kayak kolektor. ternyata nih Om Edi selain MC presenter sempat FPG MTV juga, motorcycle enthusiast dan lain-lain yang banyaknya yang mau ditanya tahu banget. Ternyata Om Edi ini punya bisnis kuliner. Oke. Benar gak sih? Apa sih? Om Kibo itu ya? Sebetulnya saya cuma ngasih merek doang yang ngerjain orang tua. Jadi ketika orang tua pensiun, supaya ada kesibukan, karena mereka senang bikin kue gitu, kuenya enak banget. Saya kasih ide ke mereka, udah tuh dimerekin aja, dari banget orang didinya gitu. Kasih nama kue Om Kibo. Jadi kue keringnya namanya itu kue Om Kibo. Kue kering kayak lebaran gitu. Kastengel, nastar gitu, lidah kucing gitu. Iya. Itu udah ada store atau gimana? Enggak, masih online. Online ya? Cuman ya saya mah cuma ngemerekin doang, bantuin marketing di media sosial, udah yang ngerjain dan menikmati banyak hasilnya mah orang tua. Alhamdulillah. Jadi ada supaya mereka setelah pensiun ada kegiatan dan menghasilkan gitu. Jadi itu teh hasil dari waktu Om Edi lagi kecil di Balur Kusarendri Om. Nah, Kan kali jadi ribu. etamat Beda deh. calon jero. Buat yang mau keriting rambutnya coba aneh pakai cangcut lah nasinya. Nah, Kakang udah Soalnya seluruhnya rambut orang nu di jero calon jero mah pasti kali. Elah,
Sok silakan diminum dulu ya. Ada. Kode. Ini. Ya rada garing, Budi. Siap. Apa namanya? Si Poyom Kibon tuh, branding sama orang tua, sama Om Deddy sendiri. Terus sempat aku pernah dengar Obi pernah nyanyi single gitu. Nah, Sini sama AA. Ada nggak yang tahu? Ada yang nggak tahu? Ada, ada cuman ditaruh di YouTube. Judulnya tuh Sini sama AA. Sini apa? Sini sama AA. Sini sama AA. Gitu. Oke. Itu dulu saya sempat kerja di radio nih. Maksa masukin top chart itu. Serius. Terima kasih ya. Lagunya mah enak kan sih ya, cuman yang nyanyinya aja jelek. Karena pada zamannya bersaingnya sama Ariel. Ariel ada siapa enggak ya? Kita ceritain soal naon kan? Karena itu mau lagunya udah jadi, udah dinyanyiin orang, terus orang Korea malas berpikir kreatifnya menciptakan lagu, terus jadi saya nyanyiin aja lagu yang udah jadi. Oh iya. Ceritanya gitulah. Biasalah kalian laki-laki kalau yang cewek kan suka cengos lah gitu kalau ada cewek galau sedikit, sini sama sini mau curhat. Itu lah ya. Iya kan kita biasanya di tempat curhat. Awalnya kan curhat dulu. Iya. Kan? Lalu. Dari curhat dulu biasanya juga. Kenapa? Sini ngobrol. Hati-hati. Yang dicurhatin pacarnya. Ya, dia kayak korban si Dimam. Sini ngobrol sama aku. Terus merasa nyaman dengan tempat curhat, jadi jadi tempat curhat lagi. Ya, kok Dimam aja cerita. Permainan gitu mah. Ya gitu mau modus laki-laki lah itu mah. Lagu eta teh. Iya gitulah, kalau ada apa-apa sini sama sini cerita gitu. Bener kalau ngomongin soal motor nih. Ini awal cerita seorang Edi Brokoli bisa jadi suka malah jadi mendarah daging soal motor nih. Nah, awalnya gimana nih? Silakan diminum, silakan. Kasih mikir. Soal motor ya. Nah, saya mah jujur aja, biarpun sekarang di Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia sudah jadi virgin, tapi saya mah jujur aja ya buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia motor, saya mah poster ya. Poster teh naonnya? Iya. Poster goblok. Gambar tempel mah stiker anjing. Langsung emosi. Sekarang nih ngadrung. Poster itu apa ya? Ya. Poster. Ya. Newbie lah ya. Newbie. Kalau pikiran lah, tutur munding. Jadi yang kalian merasa aku mah di motoran cuman ikut-ikut doang, nggak usah kecil hati. Awalnya juga ada saya gitu, sebetulnya mah. Follower. Tapi kalau ada anak skuter di sini, Vespa saya dulu 3 digit di SOG. Asik. 158. Dan sekarang udah 4 digit semua yang kalau ada yang ada di sini. Ya? Kalau di sini ada yang anak skuter mau di VAC atau di SOG 3 digit, sok maju ke sini pengen tahu. Ada nggak? Mau ayah. Wah ya, pasti 4 digit pasti. Jadi dari SOG markasnya masih di Nangkasuni, saya udah ikut SOG dulu. Itu tahun berapa? 93. 93. Kalah 93. Kan lahir Abi. Punten deh, Mang. Abi tuh nanya tapi tidak. Pan gendok. Yang murah Trek tapi di kantor trek. Mau sombong, kamu muda? Enggak. Maaf, bercanda. Umur berapa? 26 sekarang. Alhamdulillah saya 44, kamu mah belum tentu nyampe ke 44. Insya Allah. Iya belum tentu, saya cuma bilang belum tentu. Insya Allah. Iya, amin. Abi ka Gusti. Amin. Tuh, Abi di WhatsApp Gusti ya. Hidup dulu. Jadi apa namanya, kalau ada yang merasa datang ke acara motor teh mudah, saya mah baru-baru gitu, baru pipiluan malu, jangan dan nggak tahu perjalanan mah kedepannya kayak gimana. Dan saya juga gitu. Tapi saya di 2% MC Indonesia juga
saya senang ikut prosesnya. Jadi saya masuk dari calon prospek, virgin, tapi kayaknya caranya tak korakan. Tidak masalah buat saya memang senang nikmati prosesnya ya. Jadi kalau ditanya sejak kapan menyukai motor, bagaimana mulanya, gitu seperti kalian mungkin ya, kalian di sini tidak sok nuwani ngaku saya mah memang putih lu nunggu poster nggak ngerti tapi kalian lagi nahpur ge karek 2 bulan kamari lah. Nahpur teh. Sok, mana ngerti gitu. Makanya mana nyawa nahpur teh. Makanya. Naon nahpur teh? Tahe saya nggak jelaskeun mana nyawa nahpur teh. Ente. Can kenal motor Inggris mah mau nyawa nahpur. Disetting lah kan disetting. Bang lama apalnya spuyer hungkul, spuyer mah orang bisa. Yang CDI, yang pelatih bentol gitu kan. Gesek kan. Tahun gua nya pelatih. Bisa nggak ngobrolnya yang universal gitu kan? Ini acara motor ya. Oh iya, Mam. Acara semua di seberang. Diganti aja MC-nya boleh nggak? Ya. Jadi nggak ada yang nggak di anak motor tuh jangan ada yang ngerasa aduh saya mah baru malu apa. Sepanjang yang saya tahu ya anak motor mah nggak ada yang poster enggak sih. Balager dah baru ada motor mah kecilin awe baong padahal baong. Balager. Berarti itu masuk ke dunia motor tahun berapa sih kalau misalkan harus ngomongin? Kalau dibilang masuk ke dunia motor teh maksudnya, nah ini yang lucu meureun ada yang masih SMA kan di sini? SMA ada SMA. Nah. Satu. Wah, anjing sia SMA mah. Udah tantang. Beungeut. Waduh. Eta. SMA tapi wakil kepala sekolah saya mah. SMA sih bener. Nah, waktu SMA ketika orang-orang senengnya Astrea Prima, Astrea Star, King, GL Pro, saya mah pakai PX82. Ganti kayak Terus aneh. Ketika semua siswa parkir di parkiran siswa, saya parkir di sebelah guru penjas, wakil kepala sekolah. Guru penjas, wakil kepala sekolah, guru udah pakai PX. Udah pakai PX standar, akhirnya stikeran TNI AU. Jadi jam istirahat tuh ngobrol sama kepala sekolah, ngomongin motor. Stikernya TNI AU warna standar kene. Parkirnya jijireun guru penjas urang mah. Tadi dana Ente da kalau ngobrol jeung guru penjas kan. Iya, gitu. Kenapa yang lain pada pakai Astrea Prima, Star, Grand atau Alfa 2R dan sebagainya. Jet Cool, Satria, lain Satria, Sprinter, naon deui Suzuki teh, Kristal, urang mah make PX, aneh gitu, cek si guru tuh jadi urang jadi ngobrol jeung guru, nah mana make motor kieu. Jadi mungkin di situ yang membedakan saya, jadi kan SMA mah belum ribo, tapi saya tuh udah pengen beda dari orang gitu. Belum ngan galing weh, belah dia. Kurang melong ini gitu. Refleks, hari nu beuki mana refleks? Baik. Aku bikin awewe. Beuki. Halau cenah. Awewe. Halau. Halau. Udah ah dinyana. Bisa kena nyekil. Dah maling enggak mau ngaku maling atau anjing. Udah dah sekarang mah udah zaman terbuka, modernisasi atau terbuka nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dah kelihatan atuh ya. Mama bisa nonton na Instagram, aing diomongan. Saya mah nonton tinju ke Sami. Nonton di FCG sih ya banyak. Pas kalau di piting-piting di hadap teh anjing ngeunaheun cenah. Tadi kalau aing ketek belum ada lagi ah. Salah MC mana sih? Yo next. Ini buat sobat mantap nih yang mau nanya-nanya sama Om Edi boleh ya? Sok, siapin aja ya pertanyaan. Ya enak kayak gitu sih, enak. Yuk. Saya senang. Sharing lah mau. Enggak sharing. Itu ada. Boleh. Tuh temennya Archie. Iya di pinggirnya Om Edi ya? Iya itu Archie-nya, nah ini temennya. Saya nggak tahu temennya Archie namanya siapa. Hah?
wakilan Abi. Abi teh naros. Nggak salah, Enak ngobrol kayak gini yuk, mumpung ini. Siap. Dengan siapa? Freddy, siap, Fred. Freddy Mercury. Acara motor kebanyakan yang per segmennya tuh kurikulum A, kurikulum B, dan kurikulum C. Kan acara motor kayak gini dengan sebuah fungsi motornya dan segmennya semua masuk. Menurut Om Edi, apakah dengan acara kayak gini tuh bisa diterapkan silaturahmi atau harus banyak acara kayak gini biar acara klub silaturahmi? Nah, Yes. Oke. Mohon Freddy. Jadi bagaimanapun juga MC atau komunitas, MC itu motorcycle club ya. Motorcycle club atau komunitas pasti mereka punya acara masing-masing untuk ya supaya erat antara member-membernya ya. Tapi event-event kayak gini tuh bisa mempersatukan yang hobinya custom, yang hobinya Jepangan, yang Inggrisan, yang skuteran. Memang kalau lebih banyak dibuat ya akhirnya bisa bicara kayak gini kan. Kalau misalnya acaranya MX semua misalnya, ya omongannya akan seputar MX gitu. Nggak masalah juga sih, mereka pasti perlu juga event kayak gitu. Tapi event kayak gini kan terbuka untuk siapapun yang emang senang motor. Dengan dibuatnya event-event kayak gini semakin sering, bener seperti kamu bilang tadi, bertukar pikiran, ngobrol, atau pemurtadan juga akan terjadi gitu. Pemurtadan itu ya yang Jepang nanti jadi lihat Inggris nyanyi itu sebaliknya. dan juga sebaliknya gitu. Jadi itu kan kabogo mata kurang ke acara motor tara mawa kabogo atau memajikan lain mau motor kan suka yang diasaan wae cikasaan kan gitu nya. Mata ulah mau kabogo atau majikan ke acara motor engke bisa anu cikasaan. Hati-hati. Jadi emang Fred, jadi event kayak gini saya sih suka banget, setuju banget. Ini kan tidak membatasi motornya apa, motorcycle clubnya apa, komunitasnya apa, sesinya berapa. Akhirnya bisa busuk gitu ya. Gak segmented lah ya. Gak segmented, jadi keren. Boleh dong tepuk tangan buat Suka Sama Kendara. Terima kasih Freddy. Ada lagi yang mau nanya lagi boleh? Kalau kalau ada yang mau nanya Ini kalau lihat yang paling senang kalau banyak yang nanya teh MC. Jadi kalau gawe Atau Habib? Bawakin materi. sokwe nalanya tapi honor MC-na penta seetik. Ya, Di luar motor ya atau apa? nggak apa-apa di luar motor nggak apa-apa, bebas. Maaf ini Pak. Kalem. Itu Oh, sebagai kamu menuju ke sana ya. hair stylist juga ternyata. Apa yang mau ditanyain? tingginya gimana? Rupa-rupa bener deh. Siap. Sama siapa ini? Tadi Ruby. Ruby, rambut saya teh dibiarkan tumbuh teh udah gini. Natural gitu. Natural. Orisinilan, Dulunya kayak gini juga, nggak kayak gitu. Ya jika hampir tapi jika nanti kamu kalau digedein agak jatuh sih kayaknya ya. Agak jatuh dikit. Stylish banget deh. Tapi ya ini mah orisinilan. Nah, ada yang mau saya share sedikit kalau ada yang belum tahu. Saya tuh pernah di challenge tahun 2013 setelah 15 tahun bergaya rambut kribo seperti ini ya. Ada satu event yang tantangannya adalah ngebotakin rambut. Oh iya. Dilelang rambutnya tadi dilelang untuk anak-anak penyintas kanker. Teman-teman kalau ngomongin anak-anak jangan bilang penderita atau pengidap, tapi lebih baik pejuang. Nah, rambut saya teh alhamdulillah waktu itu dilelang untuk anak-anak pejuang kanker ini laku 160 juta rupiah. Waktu ditantang untuk dibotakin teh demi Allah tah kerceli tegangnya minta ampun karena nggak tahu tumbuhnya lagi kribo deui moal. Nah, bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gimana kan lamun teu kribo deui urang ngaran geus Edi Brokoli geus identik pisan sama kribo kan. Tapi saya teh bismillah we niat baik teh ya. Niat baik mah insya Allah dikasih jalan baik. Sok lah jadikeun we botakan. Cerik urang dia di panggung. Ternyata alhamdulillah setahun kemudian udah kribo lagi. Jadi kalau pertanyaannya
diapain tipsnya nggak ada sih, cuman tahajud lah. Wah, anjing tahajud. Tahajud sunat. No. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau ini lagi ngomongin sosial sedikit ya, mumpung nyinggung gitu ya. Dari nyambung sih dari Freddy tadi, terus Zubi, karena ada urusan dengan rambut. Event-event motor kayak gini tuh nanti suatu saat juga pasti ada urusannya dengan sosial. Jadi berkomunitas, berkumpul itu menurut saya sayang kalau nggak ada gerakan sosialnya. Yes. Jadi kita udah berkumpul, ada berkomunitas atau menjadi motorcycle club. Jangan cuma berpikir untuk motorcycle clubnya aja, tapi berpikir untuk masyarakat luas juga. Karena ketika kita melakukan, inilah simpelnya, saya rajin donor darah. Ketika saya rajin donor darah sendirian, ya udah sendirian lah. Tapi ketika saya menyebarkan virus rajin donor darah ini ke teman-teman komunitas, jadi kolektif, jadi rame, jadi banyak. Nah, itu gunanya berkomunitas dan berkumpul. Jadi kita juga bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Outputnya akan lebih aja gitu ya. benar. Outputnya akan lebih besar. Alhamdulillah untuk event si Suka Sama Kendaraan yang 2020 ini juga kayak tadi penjualannya tuh insya Allah kita akan donasikan untuk banjir bandang yang di Sukabumi juga. Oh iya, yang kemarin ya. Kemarin itu lumayan ya, ribu ya. Ribu bisa Ya. Saya lihat dari Vice BBM Persepsi West Java juga lagi riding ke Pangandaran waktu itu sama saya, langsung pulang lagi ke sini ke Sukabumi. Nah jadi itu dengan berkomunitas tuh banyak manfaatnya. Salah satunya itu analogi sapu lidi teh gini, sapu nyerek. Kalau satu kan dipotongkan patah, kalau sabengkeut mau bisa potong. Jadi ya dengan berkomunitas teh ingat juga itu, kalau kita mau melakukan sesuatu secara kolektif impactnya akan lebih besar. Alright, itu jadi kan ini diniatin di kriboin tuh buat semakin juga ya. Iya. Gini. Jadi nggak ada tipsnya sih sebetulnya mas, saya cuma membiarkannya tumbuh. Akan ada momen buat kamu di saat kamu rujit pisan ningali banget. Pas momen tanggung eta buat keur tanggung-tanggungna aing ge rujit ya. Pas ngaca teh anjing sayang dicukur. Tapi tahan begitu ngagedean jadi halus. Momen Pada waktunya, pada waduk. keriting tanggungna eta teh anjing keritang ya, kribo tanggung tah. Eta teh ngeunaheun. Tahan sedikit jadi we. Nah, kita balik lagi Umur kamu mah masih enakeun lah buat masih tumbuh lah ya. sekarang mah udah mulai berat, saya mah udah kecampur sama uban gitu. Kenapa? Ya. Apa kita berkiranya hari title si Brokoli itu muncul tahun berapa? itu. Kapan gitu loh? Bahkan sebelum saya rambutnya begini udah galing kan dari SMA teh. Ada yang manggil Masih ingat gak sih orangnya? si Heru aya. Teman SMA dong. Teman SMA sekelas. Tinggu naon dia manggil saya tiba-tiba Brokoli gitu. Oh. Jadi buku kelulusan SMA saya itu udah pakai Edi Brokoli. Oh iya. Tahun iya. 95 padahal rambut saya belum gini. Ternyata gitu. Jadi personal branding ya. Begitu dipecat dari band yang namanya inisialnya Harapan Jaya itu. Ini sial. Nanti kita bahas. Nggak usah. Jadi kepakailah nama itu karena nggak bisa pakai nama Edi Harjai lagi. Jadi Brokoli ya. Dari SMA. Jadi terima kasih buat Heru yang memanggil nama Edi. Jadi total nanti Mang Heru tadinya? Kontaknya masih sama Mang Heru? Masih WhatsAppan, masih kita sama. Iya. Iya, WhatsAppan. Udah, hore. Ngomongin motor ada mau. Udah mah WhatsAppan ngomongin duit. Mohon abi ke Udah siga maneh mu. Abi ke Siga maneh. Nah, dibahas tuh ini. Touring paling jauh sama mana? Nah, touring paling jauh. Touring paling jauh teh hitungan kilometer atau dari origin? Kalau dari origin saya tinggal di Bandung, paling jauh teh berarti dari startnya dari Labuan Bajo, finishnya di Timor Leste di Atambua di perbatasan. Eta aja lah. Ramean sama motor baik waktu itu teh. Jadi cangkeng tuh. Itu alhamdulillah. Urang mah tara nyuling cangkeng, tara asup angin, da urang mah bule. Da penyakit asup angin mah keur marane orang Indonesia. Aing mah terkena tolak angin, antangin, da nggak ada buat masuk angin buat bule mah. Penyakit apa itu Bahasa teh? Inggrisnya naon coba? Nggak ada. Terwine. Nggak ada yang terwin masuk, nggak ada. Jadi saya teh
orang minum tolak angin, antangin, maaf saya menyebut merek. Ya. Dan saya mah nggak kena masuk angin jadi Samsak gitu nggak pernah. sama sekali. Nggak ada saya mah minum tolak angin dicampur teh gitu. Adanya apa? Wah. Oh, ini. Hanya eta. Oh, saya tahu sekarang tipsnya. Tips pemotoran jauh, minum yang lain. Iya, itu lah. Akek. Jadi paling jauhnya dari Timor Leste, dari Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo finish di 82. Kalau hitungannya origin ya, saya tinggal di Bandung, itu touring yang paling jauh. Ya. Tapi sebetulnya memotorannya mah itu tuh cuma 780 kilometeran. Ya, berarti start dari mana? Startnya dari Labuan Bajo kan, ya. Maksudnya itu origin. Saya kan tinggal di Bandung, tapi touringnya sejauh itu. Gitu. Tapi kalau secara hitungan kilometer mah, sebetulnya Krui Bandung waktu itu total 1.700 km. Ya, lebih jauh. Itu lebih jauh. Tapi kalau ngomongin touring nih, oke lah jauh udah percaya lah sama Omedi. Tapi kalau yang paling berkesan, yang bodor, sedih, atau apa? Touring buat saya, buat teman-teman juga pasti semuanya berkesan. Karena touring itu gini ya, teman-teman ya. Saya ke Batu Karas udah lebih dari 100 kali. Ya, naik motor dan naik mobil. Tapi jalurnya beda, temennya beda, motornya beda, cuacanya beda. Jadi pasti kesannya beda-beda, ya kan? Bandung, Ciwidey, Ranca Buaya, Batu Karas. Bandung, Pangalengan, Pamengpeuk, Batu Karas. Bandung, Garut, Cilawut, Bangunreja, Cikatomas, Batu Karas. Meskipun tujuannya Batu Karas. Bandung, Garut, Bandung, Garut, Singaparna, Manonjaya, Ciparigi, Batu Karas. Wah, eta tujuannya mah tetap Batu Karas ya. Tapi temen-temen touringnya beda, motornya beda, kesannya pasti beda. Jadi kalau ditanya paling berkesan, hampir semua pemotoran saya selalu berkesan. Kalau kesan yang agak buruk adalah alhamdulillah hari ini cuaca bagus banget ya. Saya pernah memotoran dari Bandung ke Ujung Genteng ke Ciletuh, terus ke Sinar Resmi balik lagi ke Bandung. 3 hari 2 malam. Dari bangun tidur ke tidur lagi hujan. Gitu jadi ya. Manusia keresek atau mah full tilu poe teh. Lebat angin tuh. Henteu. Bahasanya mana kenal lebat angin itu apa? Ekek nu gerak. Kan bule. Ekek. Apa kawagel? Siap. Perkawis tadi anu naon namina teh? Perkawis. Ade ngajak dari Sunda lah, Mas ayo nonton da Bima lahir di Tasik. Di Garut oge da seueur baraya tuh. Yes, jangan oke. Dengan apa namanya solidaritas kita sebagai komunitas motor, terus juga teman-teman saudara-saudara kita di Stoning sedang terkena dampak banjir kemarin. Nanti Teh Vira, mana Teh Vira? Oh di Pekan. Teh Vira di belakang sudah menggalang donasi juga. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berdonasi, kecil besar tidak masalah, yang penting nyampe ke sana ya. Mudah-mudahan jadi barokah kayak itu. Amin. Muterin kotak? Iya. Hah? Kencang? Iya. Sip. Gitu, digituin. Nah, Sok mangga di isian. keliling ya, Teh Saya Vira mau ke ya. ATM, kalau udah mah saya isi. Oh, Mas Anda ya? Kalau Pengen saya juga. Nah, selanjutnya nih, Om, Ya. di rumah masih banyak motor nih. Setelah yang korban Oh, pandemi itu. lucu Berkurang. berkurang, sekarang tinggal BSA 2,5 C10L, Himalayan, KSR BMW ini 2008 Build Up, besoknya Vespa VBB 64, W175 custom dari Katros Garage, nonde saking lobanya ya, kode. Uta Lalai Oh, itu pasti ada. V70. tarik kene ya, Ta? Hah? Tarik kene ya, Ta? Motor? Tarik terus eta mah. Amun datar, Oh, mau lamun nanya? najak, Mau dulu for wheel, Alah baru ya. suku. Iya, ada orang yang tak kira. Pelan tapi party, dah kalem weh. Dari sekian banyak Uta motor Lalai. nih, Om, Heeh. di rumah ataupun yang sempat Om Edi punya, ada nggak sih satu motor yang
pengen banget tapi belum pernah dibeli Maksudnya kan ayah di mah. di luar itu. Di luar yang ada di rumah. Oh, tidak motor tidak mah. Yang bisa tapi can pernah kabeli dia. Teu kabeli gitu. Can kabeli. Can kabeli. Percaya lah kabeli mah. Cuman belum berjodoh. Amin. Saat ini, Ya. saat ini sih masih pengen Sportster, pengen ini. Sponsor ya. Betul motor mana? Sponsor Harley. Oh, Harley. MC-nya bisa diganti nggak ya? Yang ngerti motor, Pak. Itu udah kemarin malu. Tuh, Ini coba lain aja. Di sini disebut Sportster sepak bola. Supporter. Benten deh. Tuh, ngomong lagi benteng. Ah, gitu. Obi kamu, Obi. Gimana? Itu dia. Gimana gimana? Flamboyan. Ah, iya. Onat lah, onat. Harus saya bisa profesional. Itu wartawan sampai reveal. Kalau saat ini lagi pengen banget Sportster sih. Sponsor ya. Saat ini mah. Tapi dah kahayang boga motor mah terus-terus. Nah, Kayak bulan lalu hayang naon. Jadi candu gitu. Ibarat kalian punya hobi, namanya hobi mah ya, Iya. cocokan gitu ya, pasti pengen wae. Jadi pasangkan begitunya itu. Iya, pasti ya, dibela-belaan gitu. Tapi istri alhamdulillah untuk kalau misalkan beli motor gitu kayak pendukungnya sok gue gitu. Nggak aku tahu unggul nyin pemajikan kurang rundet mah. karena bocoroin ya. Aturan imah. Ngapain sih motor? Beli motor kieu. Kenawan sih, tapi si kecil mah resep. Oh, Anak yang Disebutnya musuh. disebutnya berek-bek. Ah. Oh di Suara mana di berek. utah lalai unggul nu pemajikan rada dipertanyakan. kunaon salah ki aing begieu. Jual we cenah eta. DT oh DT ada juga DT juga jual we tuh DT. Dayat. DT 100 DT Sebutnya Deta tuh Dayat. Nah, Dayat. diomean terus. Oh, DT diomelin terus. Hayo we diomean motor teh. Dipakai tara DT. Deta dewa. Diomean terus dipakai tara DT we anger. Nah itu buat motornya nih yang pengenin yang Sportster tadi. Kalau misalkan sosok idola di industri motor nih di dunia Kalau motor. orang kan ada yang kayak ngelihat Marlon Brando nih, keren. Pengen kasih Marlon Brando. Kalau Om Edi ada nggak? Anak-anak sekarang mungkin di Changchuta, Tarik Jabrik, ada Om Edi juga di situ. Mainnya, nonton tapi ya tak hiji doang. Pertanyaan itu can Influencernya gitu. Apakah Bapak yang pernah lihat pakai PX itu misalnya atau siapa tetangga yang keren pakai motor? Ayah ada Ada nggak sih? agak aneh sih, agak beda dengan culture atau MC yang saya berada ya. Oh iya iya. Jarvis sih masih. Jarvis. Jarvis. Apa MC bisa diganti nggak? Aing ke ayo. Anjing, terserah. Anjing. Aing gue. Sia Jarvis sama. Tapi apa? Tapi mana mah tenang untuk apa aja? Oh sih, betul menang. Jadi Jarvis teh. Si Jarvis mah soalnya udah umur, udah tua, mainnya masih kayak gitu. Kemarin baru celaka parah ya. Tapi bangun dari celaka udah bisa motoran deh sih, itu parah sih. Celaka gelo, ceburang mas itu mah. Dia orang mana? Mamang. Si Jarvis orang mana? Si Arkas lah. Sam, si Jarvis orang mana? Anjing. Si Jarvis orang mana sih? Eropa ya? Jerman ya? Jerman. Dia tua gitu dulu bapak-bapak. Dia udah tua, dari dulu main trail kayak Oke, siap. brand ambassadornya Husky, Oh. budak terabas. Si bapak itu kan jadi salah satu influencer. Bukan influencer sih, maksudnya paling enggak saya pengen Kayak dia. sampai umur umurnya mau motoran segitu seperti dia gitu. Ya maksudnya udah umur pun anjing sih jago pisan motornya. Semangat Dan motorannya. emang hidupnya tuh di motor aja gitu dia mah. Oh iya. Jadi saya tamanya ke di trek trail nuker berat-berat teh batur ngahalangan. Saya teh keluar jalur ya, halik aing mah di dia. Jarvis banget itu tuh ya. Jarvis lah kalau di trail mah ya, kalau di motor besar siapa ya? Steve McQueen mungkin yang lama ya. Ya. Beda angkatan, nggak tahu teh memang beda angkatan. Ente anjing budak motor mah nya kudu apa. Abi mah dah. Saya bisa diganti nggak? Asik nggak menyerah di dia. Sendiri saya. Oke. Kayak Ada apa lagi nih buat Om Ed? kayak misalnya ini nih
motor custom kan sekarang udah jadi industri kreatif. Yes. Banyak orang-orang yang bisa hidup di situ. Banyak banget. Nah, kalau mungkin 10 atau 20 tahun ke belakang mungkin belum ya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Tidak ada media sosial. Dipush sama media ya. Tidak dipush sama presiden. Iya kan? Presiden kita mau kalian suka mau enggak, mau gimana pun kalian harus menghargai dia ngangkat custom culture luar biasa. Lepas dari pandangan politik kalian itu mah bebas ya terserah. Tapi bukti kalawan nyata bubuk roti di mata eta mah bahwa presiden kita kemarin ngangkat custom culture luar biasa. Bukan cuma motornya doang, tapi aparel semua diangkat luar biasa sama presiden ini. Yang ini ya. Jadi salah satu industri kreatif yang bisa berkembang ya di Indonesia. Bener. Teingira Raw Type Riot kalau bukan presidennya kita bisa diangkat seperti itu ya. Nggak tahu kapan Katros bisa seperti itu. Dan seterusnya. Brand-brand lokal, nah project sepatunya kemarin pakai Rabbit, Rabbit 4 ya, ya. Dan ya makanya itu lepas dari pandangan politik. Saya cuma bilang presiden yang ini membawa ke custom culture ke level yang lebih tinggi banget. Bukan cuma custom sih, industri kreatif lah. Ya itu mah beki itu ya nyatanya seperti kenyataannya gitu. Jadi dari situ apa pertanyaannya? Enggak ada. Tanggapannya aja sih sebenarnya. Tanggapannya itu ya. Jadi terus saya sih nggak melihat ada kota besar, kota kecil dan sebagainya ya. Nggak ada second cities, nggak ada third cities. Semua punya kesempatan yang sama sekarang sebetulnya. Terbuka ya. Terbuka karena misalkan kita bicara mau bikin enamel lah atau kulit lah yang paling gampang ya, Garut misalnya. Sejago-jagonya orang Bandung juga ya tetap ya Garut mah gitu ya, urusan kulit mah gitu. Ketika kita bicara kulit ya Garut harusnya lebih maju daripada Bandung. Jadi nggak ada third city, second cities, semua punya kesempatan yang sama untuk itu. Ya, untuk growing up bareng-bareng ya. Iya, apalagi saat ini lagi momennya yang bagus gitu. Manfaatin sih menurut gue sih si presiden juga pasti ada yang ngebisikin, bukan dia juga. Manfaatin gitu. Ini yang potensi nih. Gitu. Pasti ada yang ngebisikin lah. Bagus gitu momennya. Impactnya ke kita gede banget dari kemarin si Chopper yang pertama yang kuning teh bikinan siapa itu? Yang hijau, yang kuning. Yang Elder, terus yang kuning ya, yang kuning. Terus yang hijau mah yang Katros, terus Raw Type Riot dibawa dan banyak brand-brand lainnya. Momen yang penting sih. Kalau kalian di Garut ada sesuatu yang istimewa, momen yang bagus buat lewat ke Kemenparekraf, nanti kemudian ke tingkat presiden. Nggak ada yang nggak mungkin menurut saya sih. Siap, insya Allah. Siap insya Allah. Kayak ruang enggak, Ada media sosial. Kalaupun nggak kalaupun saya nggak pakai jalur orang nggak WhatsApp Erick Thohir gitu, tapi ada media sosial gitu. Sekarang masih netizen, kekuatan netizen. Yes, betul. Nah, si motor customnya tuh yang sekarang makin melejit gitu ya. Ya. Harganya makin menjerit gitu. Gimana? Harga mah ada relatif ya. Benar. Nah, tadi Abi nanya si Ujan, ini seberapa? 11.000 mah, mahal. Mana? Iya. PS tahun seberapa? Can. PS PS. Tawarin dulu. PX ya? PX 83, nawarin 15. Mana ngomong mahal? Goblok anjing, murah tuh. Maaf, aku nggak tahu. Iya gitu. MC-nya perlu diganti tuh ya? Nah, Entah tuh 15 mah wani. wajar lah ya di Tawar dulu juta wae mah di Saruan bisa lagi. kan eta harga nawarkeun keur ditawar deui merenya. Salah kalau orang jualan naruh harganya harga pas. Dia harus nge-up dulu pasti untuk ditawar gitu. Berapa gocengannya? Itu goceng oge atuh, kira aku goceng. Udah Can naik Can. Jadi kalau harga mah relatif ya, apalagi udah ada unsur customnya ya.
karya seseorang teh kita udah memang harus kasih Price yang penghargaan. berbeda. Dari authenticity seseorang, apalagi misalnya seorang emang udah punya nama kayak Teh Irvin misalnya atau Milar Ada coretannya. misalnya gitu Udah ya. beda kan? Udah beda. Gitu. Itu memang ada harga tertentu di situ. Gitu. Ya. Apresiasi buat seniman-seniman tertentu yang memang beri nilai lebih terhadap sebuah produk atau Yes. sebuah motor gitu. Aha. Itu kan Karya lah itu. Ya, karya. Karya kan bukan Karya. cuma beli motor aja gitu. iya gitu. Nah, jadi kalau masalah harganya ya relatif. Buat sebagian orang itu terdengar mahal, sebagian orang mah ya memang ini punya nilai lebih. Saudara sakit tuh gitu ya. Udah, mainnya bisa emang sakit tuh harganya. Yes. 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 Di luar, Gitu. ngomong di luar motor yuk, tapi rooming tuh tadi. Ya lah ya, ada beberapa Rooming aja. Kira. Masuk gimana ya? Ada beberapa fakta menarik tentang Eddie Brokoli. Apa itu? Oh, Jadi sikat. sebenarnya orang sendiri aja kayak orang pernah dengerin Harapan Jaya SD gitu bener ah Ya. Kuliah pagi, tahu kuliah pagi aja. Paginya. Siapa denger kena tawe, lewe, usah iya, ayo kuliah aja SD kareke. Pagi kuliah pagi si Nani udah angkat sore ya sekolah gitu. Oh, Nani gitu ya. Ah, gitu. Saya pas lihat Om di MTV, cing di bos saya. Bener naon? Terus gitu nanti rock ceria tuh gitu. Bener dong ceria. Itu kurang lebih tahun 2000 berapa? 2000, 2001, 2000. 2003-an lah. Berarti Iya. belum masuk VJ atau udah? Harapannya dulu baru jadi VJ. VJ ya? Ya, nah pas di itu teh ada satu case tuh, itu teh sempat booming gitu. Oh, Vaksi Lawan Seven itu. Nah, langsung. Bentar. Kasih Itu nyaut. Itu mah kalau bahasa anak sekarang mah settingan. Nah, settingan. Settingan. Jadi saya udah diputus kontrak sama MTV supaya nggak sepi, supaya jadi bahan omongan. Saya bikin ulah dengan bikin baju itu supaya apa aja? jadi rame di media. Jadi nama saya nggak kelelep. kayak sekarang ya. Iya kayak sekarang banyak yang settingan-settingan kayak Aku gitu. ngobrol sama Pak Gigi, terus dia bilang kayak ini udah kayak nama ya kita guys settingan gitu gitunya. Ya. Oh nggak ini mah geus bikin Geus apa, dulu lah, jalan dia gitu. Turistik. Jadi saya udah diputus kontrak sama MTV. Udah diputus kontrak, saya mikir supaya nanti kalau ditanya kenapa udahan sama MTV gitu ya. Nah ini. Saya nggak mau pakai jawaban-jawaban yang klise yang ada kesibukan lain waduk lah anjing meh rame naonnya. Itu benar-benar impulsif, Modal murah itu nyablon emang. Itu benar-benar impulsif. Ada undangan, Acara apa sih dulu? ada pertandingan biliar antara media dengan artis. Oh, Media unggul. Dari rumah mah pergi pakai baju biasa. Di atas ada tempat ngeprint. Baju orang mah di print Vaksi Lawan Seven. Kan media unggulnya dihadap. Just langsung jadi sorotan kan gue tuh. Yes, gue berhasil bikin keramaian. Jadi diomongkan gitu. Tapi di luar itu. Jadi aja seakan-akan gue dipecat dari MTV gara-gara itu, padahal mah udah selesai kontraknya. Oh, itu Tapi yang mah. masih Seven-Sevennya fine-fine aja kan? Ngambek heula. Oh, jalan saya pernah ke Tadi callingan berarti. Tapi juga. Tong boros selalu coba manajemen saya aja marah. Udah nggak bilang-bilang saya juga sama manajemen. Lain mana gila tuh lain bebeja heula. Mohon dapan ieu ngadadak. Ame jadi jika tahu bulat kan digorengna ngadadak ame jadi. Ame jadi. Nu ngadadak mah ame jadi. Mendadak menjadi kalah. Nya nu direncanakeun sok tara jadi. Ini mendadak tuh di mem. Nah, di kosan. Nah itu kan karena udah putus kontrak, udah selesai tuh. Tapi sama si itunya mah baik-baik aja. Akhirnya sama si Lawan Seven baik-baik aja. Tapi aku sempat lihat ada statement di sosmed gitu kayak ada naik ke panggung, tuh udah emang temen-temen irinya mana foto si duta gitu. Iya, saya jadi MC acara 90s Festival, bintang tamu utamanya si Lawan Seven. Ketika saya panggil si Lawan Seven ya saya selfie sama duta. Jadi itu teh hal-hal yang di dunia entertainment Biasa lah ya. biasa, tapi publik mengkonsumsinya suka lain gitu. Ya, berlebihan lah. Ya, tidak naon, aya nu baper gitu. Ayo urang mah nyasih we. Atau. Kita ngomongin si bandnya sendiri nih, si kuliah pagi Harjai. Jauh teuing atuh ieu mah da baru dak ayeuna teu ngarti Harapan Jaya. Ayah apa Harapan Jaya tuh? Teu. Oh, siapa? Ya. Kalau apa sih mah?
Ingat Pak? SD itu SD. Kesangkatan yang habis. Jadi saya teh selalu apa-apa teh kecepetan jadi bikin band Harapan Jaya can aya ngaran Cangcuters gitu ya kan Cangcuters teh terdengar aneh gitu. Iya. Tapi tahun berapa Cangcuters malah ya? 2000. Saya udah bikin di Harapan Jaya tahun 98 gitu. Apa-apa teh kecepetan wae. Jadi Tapi futuristik. Nyatanya futuristik gitu. Ya, futuristik doang. Pak Harapan namanya udah aneh gitu. Si Harapan Jaya sendiri kan diambil dari satu bus nih. Gitu Ya. kan. Terus kayak, Ya. oh, sempat keluar dari band si Harapan Jaya. Dikeluarkan. Dikeluarkan. Ya. Dipecat. Ya, gara-gara pacaran sama Teh Upin. PUPT drummernya. Drummer ya. Bukan kesalahan saya. Oh, Kesalahannya itu kan band kami itu band miskin ya. Dibayarnya nggak seberapa ya. Jadi kalau minta kamar hotel teh minta 4 dikasih 3 untuk personilnya. Personilnya ada 6. Laki-laki 5, perempuan 1. Gimana pembagiannya? Kamarnya cuma 3. Bisa Dua laki-laki. Nah, Lewat bisa. Itu bisa dah aku dulu naik sahabat sebenarnya. double bed. Ya. Dua. Oh, itu maksud pacar. Jadi ya kan hari awalnya teh apet tau orang teh. Apet. Nah, itu. Ini Udah jadi identitas, udah betah dengan rambut ini biarpun ada riuh ya. perawatannya. Ya batur mah kalau habis berbuat teh kan kurang masnat cewek gitu. Berbuat. Ya, Itu itulah. ajak ate di ditu lo budak ora berbuat teh kan bisa bernaon. Damaraneh ge leuwih nyaho ti aing dah. Urang dia memulainya di usia maneh sareng. Yang Teh Upin. Yuk, lanjut next. Lebih resep kan deg-degannya. Ini deg-degan. Udah ada deg-deganan mah ada can haram mah. Seruputan. Ada kesalahan mah biasa we da deg-deganan mah. Sok ada lagi yang Nggak enak ya deg-deganan gitu teh. sesuatu komen. Sebelum kita closing statement dari Edi. Ada satu lagi pertanyaan. Oh iya. Saya malu-malu mau nanya teh. Sok. Sok. Asik. Nama. Nama siapa dari Cek. mana? Abdul. Dari Mirus. Kang lewat ke Cek. Brotherhood di tahun berapa? Masuk Brotherhood 1% MC Capros teh saya 2016 kayaknya. 2016 atau 2017. Wait. Capros terus naik. Jadi sekarang udah 2021 ya. Ya. Mau 2022 ya. Iya. Kalau nggak salah awal 2017 dari prospek teh. Mungkin akhir 2016 masih calon prospek, 2017 jadi prospek, 2019 jadi virgin. Seingat saya sih gitu. Tidak segampang itu tentunya ya. Sebetulnya apa ya? Kan kita mau jadi saudara seumur hidup ya. Kalau mau jadi saudara seumur hidup teh, ya pasti nggak gampang dong. Gitu. Tapi buat saya sih semuanya prosesnya saya nikmatin. Dan memang saya mau bakal bersaudara seumur hidup sama calon-calon saudara saya. Jadi pasti prosesnya tidak mudah. Ya sesimpel. Ya dulu Jadi seumur hidup. Tina batur, jadi dulur kan. Tidak batu jadi dulur gitu. Ya pasti prosesnya panjang. Yuk. Siap Bang? Bang asal ngagiling wae tuh tadi barang dahar wae. Bisa pegang ya? Soalnya orang tuh ngefans pisan deh sama katanya karena orang SD baheula ningali Bang Edi teh angker kieu. Angker kieu. Terus ayeuna oge angker oge kieu. Tah kumaha rahasiana supaya awak muda. Highlander tuh orangnya. Ini jadi kado jamu ya. Loba ulin Mang, loba ulin. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran, jangan banyak mengeluh. Yang paling utama mah ya saya ngajak teman-teman jangan banyak mengeluh.
mengeluh mah sumber segala masalah. Kalau banyak mengeluh, sumber Pikiran. segala masalah ya. Terdengar klise tapi benar, kita harus banyak bersyukur teh, bener sih. Kalau kita mengeluh terus ya diberi kesulitan terus, tapi kalau kita bersyukur terus, insya Allah kesenangan terus yang bakal datang ke kita. Jadi karena Kalau seneng kan gini muka kita kan, iya bener-bener banyak kieu anjing. Mengeluh. terus dia senang, bakal maneh mah. Ya tuh. Sika. Kali, hari maneh mah kan acting beda diharap jadi MC. Isi mah orisinil na. Diri sendiri. Jadi ya rahasianya mah itu sih man. Mana malahnya? Atau kasih mah nah nggak nanya kayak kan gitu gua itu yang ada itu jawabannya. Kubar. Banyak main, jangan banyak pikiran. Itu tadi apa jangan terus-terusan lihat ke atas, lihat ke bawah. Banyak orang yang lebih sulit dari kita. Cangkeng wae pasti cangkeng. Kita jongongko. Dan tinggal handap jual cak tai ucing. Lihat mah ya normal-normal aja lah dia bawah. Sekali lihat ke bawah ke atas, sekali lihat boleh nggak apa-apa buat memotivasi kita. Tapi bukan untuk mengeluh kenapa orang lain kayak gitu kita kayak gini kan. Last question deh dari aku deh. Silakan. Soal motor dong, soal motor. Enggak ngerti. Soal motor. Kamu ngerti saya di ruang itu nggak ngerti. Ditanya kunci musiknya mau ngerti. Soal motor. Ngomongin soal torsi gitu kan. Saya ngerti. Itu apa namanya kan? Obet teh berada di ruang entertain ya. Posisi VJ, presenter, aktor, penyiar radio, pernah penyiar radio? Masih. Itu kan yang gitu-gitu tuh, motorcycle juga gitu. Itu teh kalau pilih apa ya? Lebih ke entusias di mana sih gitu? Di motorcycle kah atau di bidang Di acting kah? Di presenter kah? Dan itu mah nggak bisa bukan sesuatu yang ketika saya jadi presenter, saya tidak bisa punya hobi motor gitu. Dan jadi semuanya dikerjakan bersamaan. Oh iya. Ya kan? Karena hobi teh ya. Karena hobi teh ya, tapi motor mah udah ya kan saya punya pekerjaan di dunia itu, tapi motor udah jadi hobi saya. Jadi Dari kayak dulu ya? Dari dulu. Jadi lamun teu motoran 2 minggu teh geus atuh we. Tipes we. Justru sih ya, kudu ya kapan aja gitu. Tapi kita orang Indonesia tuh alhamdulillah diberi keindahan alam yang luar biasa ya buat teman-teman tuh pemotoran. Terutama kita orang Jawa Barat ya, banyak pisan yang bagus tempat-tempat buat dikunjungi gitu. Destinasi touring lah di Kalau pertanyaan kamu tadi saya touring kemana paling jauh, oke lah, saya udah sampai perbatasan Indonesia Timor Leste. Tapi sok di sini yang pernah mengelilingi Jawa Barat sejauh mana? Banyak pisan di Jawa Barat juga yang Masih banyak tempat ya. yang layak dikunjungin dengan pemandangan yang bagus, jalan yang bagus. Ada tempat-tempat dengan menyimpan kebudayaan yang seru dan menarik gitu. Jawa Barat punya segalanya. Saya punya paling gampang ya, contoh paling gampang ya dari Bandung. Kalau mau ke Rancabuaya lewat Ciwidey ya. Lewat Ciwidey. Kita tuh pertama begitu masuk area sesudah Ciwidey ya, kita dikasih hutan, betul-betul hutan, karena itu daerah Kawah Putih, hutan, pohonnya juga pohon hutan, hutan lebat ya. Tapi jalannya well. Pisan. Habis itu kita dikasih kebun teh, jadi habis hutan kita dikasih kebun teh. Habis kebun teh, nggak lama kemudian kita dikasih Naringbul dengan puluhan air terjun. Habis dan sungai. Habis itu banyak persawahan. Diakhiri dengan pantai. Sok dalam satu perjalanan semuanya dapat hutan, sawah, gunung, kebun teh, sungai, air terjun, pantai, laut. Nikmat mana yang kau ustakan? Jawa Barat pokoknya ya, tak? Itu Jawa Barat gitu. Dalam satu kali trip semuanya dapat gitu. Kita diberi itu ya lebar ya, lebar di explore mah. Alright. Ini mungkin yang terakhir nih, closing statement aja mungkin ya dari Om Edi nih. Impian atau
bukan impian lah ya, harapan mungkin ya. Harapan Om Edi soal custom culture di Indonesia nih. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ini kayak gimana nih? Saat ini aja kita sudah cukup banyak bicara di dunia internasional pun kita Ya. udah ya teman-teman dari Bandung ya udah beberapa kali diundang ke Yokohama Oh, gitu iya, ya. iya. David dengan Union Railnya udah ke Amerika. Ya. Ya kita harapan atau impian sih kita lebih banyak berbicara lagi di dunia internasional aja sih. Ya, ya. Kalau di Indonesia sih udah tinggal makin banyak digiatkan oleh teman-teman di kota-kota yang lain lah. Jangan merasa kecil hati karena aduh orang mah di Garut kalimat itu gitu. Bonus gitu ya bisa langsung. Ini Iya, semua punya kesempatan yang sama. Iya. Jadi ya harapannya nggak yang itu tadi mungkin terdengarnya untuk oge Bang Edi. Kalau buat saya sih nggak ada kata second cities, third cities itu buat saya sih nggak ada. Kayak ada satu kota yang paling ahli bikin knalpot di Jawa teh naonnya? Purbalingga. Ya, KBG da knalpot mah geus ya Purbalingga. Nah, spesialis nama Purbalingga geus baru udah customer lagi geus Purbalingga. Nah, jadi itu bukti bahwa tidak ada second cities atau third cities di dunia custom. Jadi pada akhirnya nanti semuanya punya peran yang sama di dunia custom culture gitu. Mantap. Oke, tepuk tangan lah boleh. Tepuk tangan buat Om Edi, brokoli. Om Edi makasih banyak nih udah Sama-sama. ngobrol panjang lebar ngalir gitu, wetan kaler. Kulon. Oh, kulon. Oh. Jadi mudah-mudahan bukan kesempatan kali ini aja ya gitu. Iya. Mudah-mudahan, Amin. Silakan undang saya lagi kalau kalian senang dan saya masih senang. Siap. Atau nyepetan abi deui. Ada betul. MC-nya diganti. Diganti MC. Abi di daulat ku jujur. Mana ulun. Oke. SK. Iya, daulat teh kieu Pak, daulat teh. Adek pride. Price lah, coy. Sekali lagi makasih Om Edi. Sama-sama. Tambahannya sih dari saya itu tadi kalau berkumpul berkomunitas jangan lupa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk Punya makna lah ya. masyarakat luas untuk orang lain. Siap. Ya. Tepuk tangan lah teman-teman. Sekali lagi. Ada sedikit bikisan. Nah, iya dari kita nih. Kalian siapa Mas? Dari Suka Sama Kendara dan juga Serow. Ayam. Ini ada kaos 15 dari juta mah nggak cokot atuh. Cokot atuh 15 juta. 5 juta naik kasih hujan Bisa tuh makanya. Langsung nawar. Ini kaos dari Suka Sama Kendara officially buat Om Edi. Tepuk tangan tuh men. Asik sama kitchen juga. Tunuhun. Terus juga ada apa? Pouch dari Bilogut dan Kuica. Ini dari apa ini? Bilogut. Ini Garut Mana? punya nih. Oh, Vilo. Yo terus ada satu lagi ada waistbag dari Strawbill. Lumayan lah. Keja. Ya, Ini Garut juga. Lumayan. Gak apa-apa. Untuk mengurangi penggunaan plastik ya. Wih, Ya, mantap. Ibaratnya naik kantong langsung. Atau Siap. nuhun. Sekali lagi makasih Siap. banyak Om Edi. Terima kasih banyak Tapi, kita ketemu lagi. Suka Sama Kendara. Terima kasih. Tong Kapok. Siap. Punten abdi hari wae. Terus Abios. Anu serius mah Pak Bupati. Sarap. Iya benar-benar. Kalau mau MC di acara motor tambah lagi pengetahuan motornya Ya, ya. Ini siapa? Let's go. Punten abdi. Oke, makasih banget. Terima kasih. Nuhun, Garut, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.